Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ihi ila yaumid dawam. Dumateng para bapak ibu, para rawuh sedaya, monggo kita awali rumiyin kanthi ta'awudz saha basmalah. Kita dherekaken a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, menika kita lajengaken menawi wonten terjemah menika halaman 16, menika tasih al-wadhifatus sadisah ya. Jadi tugas atau adab yang ke-6 ya, yang nanti langsung masuk ke-7 insyaallah ya. Jadi ini masih yang ke-6, nanti insyaallah bisa sampai yang ke-7 akhir ini nggih. Jadi untuk al-wadhifatus sadisah, tugas atau adab yang ke-6, itu kemarin sudah sampai kita menyampaikan bahwa yang menjadikan seseorang itu lebih utama itu bukan, di sini dijelaskan, bukan karena jadi Sayyidina Abu Bakar atau Khalifah Abu Bakar gitu ya, itu dikatakan mendapatkan keutamaan itu bukan karena lali tartibin utawi al-barohin, bukan karena rapinya atau teraturnya hujah-hujahnya, alasan-alasannya ya, lali tartibi al-barohin wal hujaji, bukan karena pinternya beralasan, pinternya berbicara dan banyaknya argumen yang menjadikan beliau itu timbangan keimanannya itu tinggi ya, tapi karena sirin waqara fi sadrihi, karena ada rahasia yang tersembunyi di dalam dadanya ya. Jadi rahasia itu apa? Ya kemarin kita sampaikan itu adalah mukasyafah ya, kedekatan kepada Allah, menghayati keimanan dengan sesungguhnya, sehingga sampai kemarin diceritakan dalam tarikh itu Khalifah Umar bin Khattab itu mengatakan bahwa seandainya kebaikan beliau dan keluarganya dalam seluruh hidupnya itu dibandingkan tidak bisa melebihi dari sehari dan semalamnya Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Wal ajabu mimma yasma'u mithlu hadhil aqwal, itu kalau di situ ya di awal alenia, di awal halaman 16. Wal ajabu, yang menakjubkan, wal ajabu mimman yasma'u mithla hadzal aqwali mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yazdari bisam'ihi ma yasma'uhu min kalami sufiyati ala waqfihi wa yaz'amu annahu min turahati sufiyah fat'adi fi hadza fa indahu dhuyi'at ra'sul mali fakun harison ala ma'rifati dzalika sirri al kharij an bid'atil fuqaha wal mutakalimin. Jadi yang mengherankan orang-orang yang mendengar kisah seperti itu, bagaimana kebaikan sahabat Abu Bakar gitu ya, mithla hadil aqwal, pengajaran-pengajaran piwucal seperti itu, yang itu sebenarnya mir Rasulillah, bersumber dari Rasulillah. Tsumma yazdari bisam'ihi, kemudian orang-orang itu banyak yang meremehkan, menganggap enteng ya, dan menganggap itu hanya perkataan para ulama tasawuf, ulama sufi, dan bahkan itu merupakan turahati sufiyah, kebatilan atau pemelencengan ya dari kaum sufi. Jadi ketika itu kan banyak juga orang itu sering mensalahpahami orang yang mengikuti tasawuf. Tasawuf itu
yang memang sudah bergerak melebihi syariat, bergerak di atas syariat. Jadi kalau yang namanya syariat itu asal tidak dilarang, itu tidak dikerjakan nggak apa-apa. Bahkan terkadang kalau hanya makruh itu pada dilakukan gitu ya. Kalau hanya tindakan-tindakan mustahab atau sunnah terkadang nggak dijalankan, wong nggak menjalankan juga nggak berdosa. Itu hukum ya, hukum itu syariat. Seperti kalau saya mencontohkan gitu ya, dulu pernah contohnya itu gini, orang kalau di lampu merah itu ke kiri jalan terus gitu ya, maka ketika dapat lampu merah akan nyari ke kiri, kemudian muter lagi ke kiri lagi, jadi dia terus bablas. Itu syariat, secara syariat nggak salah, secara syariat. Atau seperti orang yang mentalak tiga, talak tiga itu namanya talak bain ya, talak bain kubro. Jadi talak bain, jadi karena sudah talak bain. Jadi orang Jawa mengatakan kalau serius itu ora bain-bain gitu ya. Itu bisa jadi dari kalimat itu, talak bain itu talak yang sudah serius sekali, nggak bisa main-main. Kalau sudah mentalak ketiga kalinya maka nggak boleh rujuk sama istri yang telah ditalaknya. Kalau mau gabung lagi, mau kembali lagi gimana? Harus nikah baru dengan syarat baru, dan istrinya pun, mantan istrinya sudah dinikahi orang lain, mereka sudah pernah berkumpul dan kemudian dicerai lagi, barulah bisa menikah lagi dengan suami yang pertama. Jadi maka talak bain itu sudah 3 kali nggak bisa, tapi itu bisa disiasati dengan cara nyuruh orang lain menikahi mantan istrinya. Nanti jangan lama-lama lalu dipegat lagi biar dia bisa kembali lagi setelah talak bain tadi. Jadi sebenarnya talak bain itu nggak main-main, hampir mustahil kamu bisa kembali kepada mantan istrimu kalau kamu mencerai 3 kali. Jadi Islam itu seakan-akan mengatakan gini, ya kalau sudah 3 kali kamu tetap menceraikan, itu sebenarnya kamu itu sudah tidak jodohnya gitu ya. Artinya kamu jangan bergabung lagi gitu. Karena sudah Islam memberi kesempatan talak roj'i, talak yang bisa rujuk itu setelah 3 kali kan menjadi talak bain. Jadi kalau orang Jawa mengatakan rabain-bain itu ya sudah nggak bisa. Bisa rujuk setelah tadi. Itu dinikahi orang lain, kemudian berkumpul dan dicerai lagi ya. Kalau itu ada orang yang bisa menyuruh orang lain untuk menikahi itu baik, kemudian tapi nanti diceraikan lagi. Yaitu kalau hukum nggak bisa mendeteksi, wong hati manusia nggak bisa dilihat. Faktanya itu dicerai lagi. Jadi itu hukum itu syariat. Seperti bapak ibu kalau aurat laki-laki itu kan dari lutut sampai pusar. Jadi nek umpamanya ya, piyantun kakung niku ajeng salat niku cukup ubel-ubel sarung, sing penting nutupi dengkul tekan dhuwur dada niku nggih wis sah. Bar adus nggo sarung tekan dada kalih tengen ngisor lutut niku wis sah niku. Ning secara akhlak, secara tasawuf niku wong randi adab. Wong gak arep petukan wong wae jungkatan bola bali. Are nyumbang wae ngelo niku bola bali kok arep ngadep Gusti Allah niku cukup menggo sarung saka kamar mandi langsung takbiratul ihram. Dadi niku ning dosa mboten dosa niku. Nah, mula terkadang enten tiyang niku sok ngarani tindakan orang-orang yang sampai pada tingkatan tasawuf memahami hakikat niku sok dianggap aneh karena napa terkadang di atas rata-rata niku mbok pilih menghukum dirinya sendiri. Umpamane ngeten iki, aku nek sedina ora iso maca Quran awakku arep tak hukum. Terkadang unek-unekke awake dhewe, fawabih nafsaka, wis unek-unekno awakmu dhewe kuwi. Nek kowe nganti duwe kesalahan ngoten niku. Padahal niku ya kaya wong aneh. Nek didelok niku kaya wong aneh. Mila terkadang ini mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu bisa punya kebaikan seperti itu ya karena mukasyafah. Jadi sudah rahasia kepada Allah itu makin dekat. Terkadang orang menganggap
itu perilaku-perilaku yang aneh, perilaku-perilaku yang kebatilan yang dilakukan oleh kaum tasawuf. Jadi itu lajeng wayam bagi ayu niki lajengipun nggih Sufyan fat adi fi hadza fa indahu duyiat rasul mal. Kalau kita itu mengatakan seperti itu, ada pelajaran-pelajaran baik karena tumindakipun tiyang menika sudah di atas ketentuan hukum biasa. Jadi ketentuan hukum biasa. Fa indahu duyiat rasul mal. Kalau kita mengabaikan ajaran-ajaran yang seperti itu, padahal itu ajaran-ajaran hikmah, ajaran-ajaran ingkang inggil kawicaksananipun, kok niku dimengke diremehkan, niku sami mawon duyiat rasul mal. Mula tiyang niku ampun menyia-nyiakan atau masalah pokok niku pun disia-siakan. Artinya itu pelajaran-pelajaran yang sangat baik. Memang itu tadi ya, tanpa itu saja kita tidak melanggar, tetapi itu lebih dari itu. Jadi umpamanya ya tadi mau sholat berbagai macam dipenuhi, kemudian diselake tenanan, ya itu sudah lebih, karena sholat itu tadi kita sampaikan asal menutup aurat saja itu sudah bisa. Tapi kan mencari yang lebih dari itu, mencari yang lebih utama gitu. Fa indahu duyiat rasul mal, ya, kalau kita menyia-nyiakan pelajaran piwucal ngaten menika itu berarti yang rasul mal itu modal dasar hal pokok itu kita sia-siakan. Jadi kita tidak mengambil pelajaran penting. Fakun harison ala ma'rifati dzalika sirril kharij an bid'atil fuqaha wal mutakallimin. Maka jadilah kalian itu harison, orang yang mempunyai khirsun. Khirsun itu tamak dalam hal positif. Nah, jadi jadilah kamu orang yang punya ambisi. Untuk apa? Ala ma'rifati dzalika sirri, untuk bisa makrifat atau mengetahui ilmu-ilmu yang rahasia tadi. Al-kharid an bid'atil fuqaha wal mutakallimin, yang itu dihasilkan dari bid'ah, harta peninggalan, ya, harta karun, harta peninggalan fuqaha wal mutakallimin. Jadi nasihat-nasihat seperti itu sebenarnya itu harta yang sangat berharga dari al-fuqaha, orang-orang yang faqih, orang-orang yang paham, wal mutakallimin, dan ahli ilmu kalam, ilmu akidah. Jadi seperti tadi bahwa kita itu harus mendekat kepada Allah untuk bisa mukasyafah dan sebagainya gitu ya. Bagaimana kita mencari ilmu itu tujuannya harus seperti itu. Itu adalah harta karun ya. Kalau kita itu ingin menempuh jalan yang baik, sebenarnya banyak pelajaran-pelajaran dari orang yang bijaksana itu harus kita ikuti. Fala yursiduka ilahi ila khirsuka fitolabi, tidak akan bisa menunjukkan kepada kamu tujuan seperti itu ila khirsuka fitolabi, kecuali ambisi kamu khirsuka ya fitolabi. Jadi kalau dalam taklim muta'alim itu setelah syarat mencari ilmu itu dzakaun, kecerdasan, maka yang kedua khirsun, punya ambisi, punya semangat, punya kemauan yang pantang menyerah. Tidak paham sekali baca lagi kedua kali, tidak bisa dua kali, tiga kali, sehingga ada pepatah yafhamul alimu bikiraatin, orang yang cerdas itu akan paham satu kali baca, malah yafhamul jahilu bi alfi qiraatin, padahal orang bodoh perlu 1000 kali membaca baru paham. Tapi Islam itu tidak melihat kamu mudah pahamnya, kita mudah pahamnya atau tidak, tapi melihat ikhtiarnya. Orang yang cerdas tetapi tidak rajin itu lebih tidak disukai Allah daripada orang yang walaupun tidak cerdas tapi rajin. Apa kias atau analoginya, kiasnya? Jadi sanepone niku napa? Itu dalam hadis Riyadhis Shalihin tentang pahala membaca Al-Qur'an dikatakan
barang siapa membaca Al-Qur'an wa yata' dan dia itu napa niku terbata-bata. Le maca niku grodal-gradul nek basane Jawa. Ning tetep maca terus. Sehingga maca bareng niku kancane niku wis rampung ket mau-mau niki keri dhewe nganti kabeh do rampung dereng rampung ning tetep maca niku ganjarane 10 kali lipat daripada yang membaca lancar. Tiang Arab niku memahami Quran lebih mudah karena bahasanya bahasa Arab. Ning ganjarane di sisi Allah niku lebih tinggi orang-orang Jawa ini yang untuk paham bahasa Arab niku nganti harus sekolah bertahun-tahun. Jadi ada pangendikan athawab biqadri ta'ab. Athawab biqadri ta'ab. Yang namanya pahala itu sebanding dengan capeknya. Yang namanya pahala sebanding dengan keselet yang niku anggenipun tumindak. Jadi semakin orang itu payah maka pahala itu semakin tinggi. Jadi ada orang yang nggak punya payung, yang kemudian nyepeda dalam menuntut ilmu, menuntut kebaikan, bersilaturahmi, itu pahalanya akan lebih banyak daripada orang-orang yang melaksanakan itu dengan mudah. Orang yang untuk thalabul ilmi itu dengan susah payah itu lebih banyak pahalanya daripada yang itu dengan mudah. Maka dari itu apa ini lalu yang punya kecerdasan itu kemudian sedih karena pahalanya dikalahkan dengan orang yang susah payah? Tidak. Yang punya kecerdasan bisa memaksimalkan lebih dari itu. Mila enten tiyang ingkang saged apal Al-Qur'an 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun ya karena mereka dikaruniakan oleh Allah itu mudah dalam menghafal. Tapi ada sing umpaminipun ngantos pensiun kemawon juz aman niku mboten komplit le hafal. Nah ning tetep ngapalke nganti sepuh. Tetep ngapalke ya. Allah yang akan menilai ya. Allah yang akan menilai. Mila fala yarsuduka ilaina khirsuka, maka semangat kamu itulah yang akan diuji fitolabi. Ngantos enten kisah to Ibnu Hajar. Niki kisah niku semantun niki nggih, terkadang kisah itu wallahu alam sumbernya, tetapi itu hanya untuk mengambil ibrah pelajaran. Jadi ada napa tiyang sik nganti sinau ra iso-iso, njur akhire wis putus asa, nalika mulih teng dalan ndelok watu ketetesan banyu. Watu niku iso lega jebule. Niku njur akhire lare sing wis putus asa wau sinau ro gurune ra iso-iso niku njur mikir, wong watu wis sing atose ya ngono nek ditetesi terus iso lega. Ndak apa pikiranku. Akhire balik malih ra sida mulih. Neruske meneh le sinau dan akhirnya jadi ulama. Itu karena apa? Mengambil pelajaran dengan batu itu. Jadi wallahu alam kebenarannya, tetapi paling tidak itu sebuah contoh bahwa batu saja itu bisa seperti itu. Maka juga diibaratkan, artinya kalau orang itu semangat itu kan sering dikatakan semangatnya itu membaja karena seperti baja. Tapi baja itu masih bisa leleh Bapak Ibu. Tapi kalau batu itu lebih sulit meleleh. Makanya orang-orang pengecoran baja diceper gitu ya. Diceper itu citaannya malah saking batu atau lempung, karena lempung itu malah lebih tahan. Makanya tadi orang bahasa Indonesia mengatakan semangatnya membaja, tapi bisa semangatnya itu seperti lempung yang sudah dikeringkan atau seperti batu, semangatnya itu membatu keras sekali. Jadi di atas baja, baja itu do leleh kok niku, do tinggal dicithak kok niku nggih. Maka dari itu semangat yang seperti itu artinya bahwa kembali ke tadi seperangan ageng saking kesaenan kita panjenengan menika dipun tentokaken saking khirsun, sejauh mana semangatnya. Semangatnya. Jadi kalau kita aturaken nggih yang namanya Imam Nawawi, salah satu ulama sing niku ngarang Riyadhus Shalihin nggih, dipelajari ugi teng Masjid Birrul Walidaini Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi menika yuswanipun namung dumugi 4 dosa gangsal taun.
Neng luar biasa menelaah ilmunya sehingga pun kitabipun kata antara lain Riyadhus Shalihin niku dan Imam Nawawi niku setunggalipun kisah ngendikaken bilih pernah 3 hari niku tidak tidur karena menekuni ilmu. Lho awake dhewe niku rasa nganggo 3 dina ngoten. Sak jam mawon awake dhewe niku pun pet-petan ngoten niku. Nek sinau niku wis pet-petan. Mila saking menika ya memang kelasnya ngoten niku ya, kelasnya ngoten niku. Niku khirsuka semangatnya yang ini perlu kita tambah ya, semangat menuntut ilmu. Fa'lam ana asyrafal ulumi wa ghayatiha ma'rifatullahi ta'ala wa hadza bahrun la yudraku ghauruhu wa aqsa darajatil basyariyati fihi rutbatul anbiya'i tsumal auliya'i tsumal ladzina yalunahum. Mangerti sira anna asyrafal ulum sak temene sak mulya-mulyane ilmu wa ghayatiha dan tujuan ilmu itu. Jadi semulia-mulianya ilmu dan tujuan mencari ilmu ma'rifatullah nggih menika kenal kalih Gusti Allah. Niki sakjane kalau nggih ampun kita bahas ma'rifatullah nggih mukasyafah. Jadi setelah orang itu tersingkap tabirnya makin paham siapa Allah itu nggih, kepripun tumindake Gusti Allah dan sebagainya. Ma'rifatullah. Pepatah bahasa Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi Allah itu harus dikenal, dimakrifati ya, sehingga kita itu makin lama itu makin dekat kepada Allah. Wa hadza bahrun la yudraku ghairu. Ini adalah lautan yang tidak diketahui dalamnya. Jadi cinta kepada Allah niku makrifatullah, pengetahuan dumateng Gusti Allah niku ada ilmu sing niku boten keneng diukur. Semakin tiyang niku memahami semakin itu tidak terbatas. Jadi ilmu Allah itu memang juga sangat luas. Mila saking menika kita menika menawi ngaten menika, kalau kita membaca hal seperti ini kita baru tahu betapa kita itu sangat dangkal. Ini bahrun la yudraku ghauruhu. Wa aqsa darajatil basyariyati fihi, dan itu merupakan derajat kemanusiaan tertinggi yang bisa ma'rifatullah, dekat dengan Allah itu. Rutbatul anbiya niku martabatnya para nabi, tsumal auliya kemudian para wali. Wali itu adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, kekasih Allah. Jadi nek para sahabat niku nek artiarani wali nggih niku masuk wali niku ngoten niku. Dan ada perkataan gitu, la ya'riful wali ilal wali. Tidak akan tahu bahwa seseorang wali kecuali wali juga. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ini wali, niku malah diragukan. Karena wali itu akan merahasiakan dirinya. Seperti panjenengan nate mireng cerita tenggen kisah-kisah sahabat menika sinten niku setunggalipun Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni niku begitu diketahui bahwa dia itu punya keistimewaan langsung bersembunyi, langsung kisah. Karena wali sesungguhnya enggak ingin diketahui bahwa dia itu adalah kekasih dekat Allah, itu tidak mau diketahui. Maka Uwais Al-Qarni itu begitu Umar bin Khattab nemui gitu ya, dan teman-temannya Uwais Al-Qarni takjub gitu. Jadi kan suatu saat Umar bin Khattab itu kedatangan orang-orang dari Qarni ya, daerah Qarn. Kemudian bertanya kan Umar bin Khattab itu, apa ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Niku duh Khalifah Amirul Mukminin nek namine Uwais Al-Qarni mboten enten, nek Uwais niku enten. Nggih sakniku melu rombongane awake dhewe ning niku sing nunggu kereta, nunggu jaran, nunggu napa? Nunggu unta niku gaweane nggih sing menggirekke ngresiki ngrumat kewan niku. Umar ya wis celukke. Wah niku do kaget lho. Iki sing ibaratnya sing kon ngupakara kewan, kendaraan wau kok malah Umar niku sing ditakokke niku Uwais Al-Qarni, celukke. Nah, nyor lajeng Umar bin Khattab ngendika ta? Uwais Al-Qarni iki aku kon ngetoke salam saka Rasulullah nggo kowe. Dan Rasulullah pun sedo dan Rasulullah mboten kepanggih Uwais Al-Qarni. Lho kaget kabeh niku wong riku. Luar biasa entuk salam saka Rasulullah.
untuk salam skor Rasulullah. Jadi maka kemudian semenjak diketahui kelebihannya itu Uwais Al-Qarni menyembunyikan diri. Jadi nek diketahui malah menyembunyikan. Jadi tidak ingin diketahui orang banyak. Mula kalau kita aturaken dalam kitab Al-Hikam itu ada pangandikan man qala annahu tawadhu'a faqad takabbar. Barang siapa mengatakan dia orang tawadhu, maka dia sebenarnya orang takabur. Aku jan saiki tawadhu tenan ngoten iki. Nah, pane wis takabur gitu. Tak pikir-pikir jan aku paling pinter, malah bodoh dia gitu ya. Jadi karena kalau dia itu mengatakan begitu, mangkola anau tawadha fakot takabur. Dia ketika itu juga langsung jadi orang takabur. Jadi maka dari itu Uwais Al-Qarni langsung pergi bersembunyi. Udah digolak-golaki gitu ya. Karena apa? Karena dia tidak ingin. Jadi yang namanya wali layak riful wali ila wali. Tidak akan mengetahui wali bahwa dia itu wali. Ya seperti orang yang jago karate, master kungfu, tai chi dan sebagainya, dia lihat jalannya orang lain saja sudah tahu ini adalah master juga. Nah, ibaratnya senajan kula dadi master kungfu, Pak Warman ini latihan. Ini kan melihat cara duduk, cara berjalan orang yang seperti itu kelihatan. Karena sesama copet jarine nggih do ngerti. Jarine. Mulane wis tunggal guru apa? Tunggal guru ora do ganggu gitu ya. Kok ngerti nek piyambak coba ngerti aku ya pelaku sesama pemain ngoten nggih. Sesama pemain. Koruptor dan koruptor terkadang tahu juga. Makanya kalau nggak rata itu bisa saling membocorkan. Jadi banyak tindakan seperti itu ketahuan karena di antara yang terlibat itu ada yang ikut gitu ya. Coba pembunuhan, perampokan terkadang terbongkar karena sebegitu. Terkadang salah satunya membocorkan, entah pembagiannya nggak merata, entah yang satu itu mangkel gengnya tadi, bocorkan. Ya. Tapi ini orang yang baik juga akan mengenal ya. Jadi karena terkadang orang-orang yang sudah sangat tinggi tingkatannya itu bagi orang awam itu dikira niku meng wong ra ngapiro. Jadi dikira orang empreh kalau orang yang nggak tahu. Tapi kalau orang yang tahu, loh itu malah orang yang hebat, yang derajatnya tinggi karena seperti itu ya. Jadi tapi kalau orang yang nggak tahu akan mengira itu adalah orang-orang bodoh, orang yang dan sebagainya. Jadi niku nggih enten kok orang-orang yang kaya raya di dunia itu malah terkadang nggak kelihatan. Nggak kelihatan karena dia sudah sampai menghayati ilmunya. Jadi nggih kalau kita aturaken nggih nek wong sing gek latihan karate, latihan kungfu itu mungkin ngerti wet tendang ngoten nggih. Wet gedang dikarat, jotos ngoten nggih. Tapi kalau orang yang master itu sudah enggak seperti itu. Sudah berbeda. Berbeda. Coba pembalap-pembalap internasional itu apa yang mau mereka bertanding ke mana itu Mandalika itu njur di jalan-jalan kota Mataram itu lho nunggang banter-banter mboten. Sing banter-banter bocah-bocah niku jane mah ra iso balap. Pembalap-pembalap besar ya kalau enggak di arena sirkuit ya enggak gitu ya. Nah, mungkin dikira tidak bisa naik motor, artinya yang biasa. Nung sing kotoke mbalap sing sak nang dalan niku nek diterjunke niku mung rada iso ngoten niku. Karena memang tadi ya, jadi memang yang benar tuh semakin tinggi itu semakin mengendap. Nah niki layak revolusi Uwais Al-Qarni itu rahasia nggak ada orang tahu, ngertine mung tukang guyang onto, ngertine tukang ngeritke jarang. Ambasan ngerti untuk salam sekor Rasulullah gak kaget kabeh. Wong Rasulullah niku pun mboten pinanggih ke jaman riyen kok. Mumpun pesen kali Umar kowe sesuk nek ketemu karo wong sing jenenge Uwais Al-Qarni ketoke ya salamku. Nah, wis ngoten niku. Jadi niki ya orang-orang yang luar biasa. Fa'lam ana asrafal ulum, maka ilmu yang paling mulia wa ghayatuha ma'rifatullah taala wa la yudraku ghairuhu wa aqsa darajatil basyariyah, dan itu setinggi-tinggi derajat kemanusiaan. Rutbatul anbiya, derajatnya para nabi, para wali, tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang di bawahnya, yang di bawahnya. Nah, itu jadi seperti itu.
Dulu ada cerita juga toh ketika Imam Ahmad bin Hambal ketemu dengan pembuat roti yang pernah kita ceritakan juga. Pembuat roti itu nggak pernah ngira bahwa yang nunut di rumahnya karena sudah gelap dan nggak bisa nginep di masjid, akhirnya nginep di rumahnya pedagang roti itu, pembuat roti itu, bahwa yang nginep itu adalah ulama besar Ahmad bin Hambal. Jadi nggak tahu itu karena ya Imam Ahmad bin Hambal walaupun orang terkenal mungkin tidak akan mengatakan begitu ketemu kowe ngerti ora sapa aku. Nggak pernah bilang begitu gitu ya. Nggak pernah bilang begitu ya. Jadi itu waqad ruwiya anna hakimaini min hukama ilmu ta'abidin, dan telah diriwayatkan bahwa ada dua orang bijaksana min hukama ilmu ta'abidin, dari kalangan orang yang wicaksana fil al muta'abidin engkang muta'abid niku memang kawula tenan yang kerjaannya itu banyak beribadah fil masjid. Ra'a fi yadi ahadima, di tangan satunya itu ada selembar kertas yang ditulis in ahsanta kula syai' falatadunanna annaka ahsanta kula syai' hatta ta'rifallah ta'ala. Jadi ada diriwayatkan ada dua orang bijaksana ya, bawa kertas, yang satu tulisannya kalau kamu sudah berbuat baik kepada segala sesuatu maka kamu jangan mengira bahwa kamu itu sudah berbuat baik secara keseluruhan. Wis pol kesaenane. Jadi kalau kamu itu wis rumangsa aku ya marang liyan ki rumangsaku ki aku ya tak hati-hati. Dan orang mungkin sudah menilai bahwa piyambakipun mboten tahu nggawe salah. Ning ewa semanten itu kamu jangan mengira bahwa kebaikanmu itu sudah tuntas sebelum kamu ma'rifatullah, kenal tenan ingkang nanimitun zat ingkang maha kuasa inggih menika Gusti Allah. Ya salah satunya contohnya kemarin ketika di gua idhuma fil ghori, ketika dua-duanya di gua, saya Abu Bakar yang imannya sudah tinggi saja kenal kepada Allah bahwa Allah itu pelindung segalanya, niku tasih nduweni rasa wedi. Senajan niku rasa wedine niku rasa wedi tingkat tinggi. Rasa wedi tingkat tinggi. Artinya wedine niku mboten mung wedi mergane mangke ndak niku dipateni musuh mboten, ning wedine mangke ndak Islam niku bubar nek niku Rasulullah niku ketangkap niku njur pripun. Ning Rasulullah karena makrifatullahnya itu lebih, itu enggak ada takutnya sama sekali. Malah menasihati la tahzan innallaha ma'ana, kamu jangan khawatir, Allah itu bersama kita. Jadi makrifatullahnya Rasulullah itu sudah jauh di atas Abu Bakar, walaupun Abu Bakar itu sudah luar biasa. Jadi walaupun kita sudah berbuat baik, kamu jangan ngira loh bahwa kamu itu sudah segalanya perbuatan baik sampai kamu itu makrifatullah betul-betul. Jadi menawi kita bayangkan ngeten menika, kita itu belajar itu kapan berhentinya gitu. Kapan orang dikatakan pintar? Selembar ijazah itu ya namanya selembar ijazah. Kita belajar di kelas 2 itu kelas 1 leli meneh, kelas 3 atau kelas 2 leli men iso tetep entuk ijazah napa malih sakniku dengan harus kelulusan ini cah bodho cah pinter kudu do diluluske ibarate kan ngoten niku kata-katahipun. Jadi ijazah itu enggak ada apa-apanya. Jadi tapi hakikat ilmu itu. Neng ini ya untuk tingkatan-tingkatan seperti beliau ini. Tapi di cah sekolah ya saya ngomong ijazah ki penting lho pamane ngoten iki. Jadi untuk tondo bahwa kamu itu sudah lulus ya. Kita lanjutkan. Kamu itu jangan mengira sampai kamu itu tak ma'rifatullah. Wa ta'lamu anna musabbabal asbabi wa mujidal asya'i, dan sampai kamu juga mengetahui musabbabal asbab. Musabbibal ya. Musabbibal asbab, penyebab dari segala sebab. Nah, dalam istilah bahasa Indonesia kausa prima. Kausa itu sebab, prima itu primus yang paling tinggi. Jadi musabbibul asbab, sebab dari segala sebab itu Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya napa kok lara umpaminipun nggih, kita itu begini, tapi nanti pada akhirnya kenapa penyakit itu datang ya, itu Allah juga yang membuat penyakit itu. Sebab dari musabbibul asbab. Jadi
Sebabnya kita itu punya harta itu mungkin kita bekerja. Kenapa kita bekerja? Karena tenaga kita itu dihargai orang. Kenapa dihargai orang? Karena juga ada orang yang punya pekerjaan lalu minta kita mengerjakan. Orang yang punya pekerjaan itu juga punya rezeki. Kalau dirunut-runut itu akan sampai kepada musabbibul asbab, sebab dari segala penyebab. Kita kedah dumugi ngoten niku. Nek umpamane ming dugi kepada kasir sing bayar awake dhewe niku nggih kurang. Karena napa ya kok iso niku ya wis rezeki sang Gusti Allah dilalai eneng tiyang duwe gawean golek tenaga njur kok mau liwat teng rika dilalai petukan. Nek mau liwat rika ora petukan. Dilalai kok liwat riku petukan njur akhire entuk gawean mangke entuk yatra ya. Sebab-sebab itu harus kita pelajari. Harus kita renungkan. Kok aku iso ndek bondo yang ngene iki mbiyen ceritane kepiye? Oh iki akhirnya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah niku nggih ada perenungannya. Maka terkadang kita itu harus merenungkan kok aku iso duwe yang ngene ya padahal mbiyen ra duwe apa-apa. Maka yo alhamdulillah ini hanya milik Allah saja, ini hanya titipan saja. Jadi seperti itu. Bagi yang punya ilmu juga seperti itu. Bagi orang yang punya kekuatan kesehatan, kok aku ki alhamdulillah Gusti Allah diparingi ya. Aku ki kok termasuk wong sing ra gampang kesel. Wong kancaku nyambut gawe separuh jalan wis do leren. Aku kok nganti entek wektune we aku ki tenagane isih turah. Wis kerja sedina mulai isih kerja. Wis gawe omahne wong liya nganti sore, bengi isih gawe omahe dhewe. Kan enten to sing nukang bengi, mlester bengi, jubin bengi, kok duwe tenaga. Wong sing laden tukang mawon setengah dina selinggah-linggah umpamane niku kok aku iso Gusti Allah diparingi. Kita enggak akan menyombongkan bahwa itu dari kita. Karena Gusti Allah niku dicabut cara handphone, dicabut SIM wis ora iso nyaut apa-apa niku. Alias mati niku ngene dicabut, rohnya mati niku. Mbok sek kuate pripun. Firaun itu yang sudah raja di raja ya, ngaku Gusti Allah wis apa-apa menang terus niku ya, roh Gusti Allah niku dicabut nyawanya dengan cara terhina, dengan cara niku kelelep. Jadi niku lah tidak dibunuh, tidak diajar, tidak dirangket, meng eneng banyu asat, njur akhire kon mlebu, bar mlebu banyune bali meneh. Ini Gusti Allah jeng mateke gampang ngoten niku. Tengok-tengok ketiban kambil apa wit ambrus akeh carane. Nang napa numpak pe ditabrak romburine jarine kurang banter ngoten niku. Nabrak kendaraan gede ya. Niku kita semuanya harus merasa seperti itu walaupun kuat walaupun pinter. Kathah lho wong pinter niku yang kena Alzheimer niku ilang kabeh ilmune. Nganti napa? Buka lawang wira iso, ngetik latihan meneh. Niku profesor-profesor yang kena Alzheimer ngoten niku. Jadi niku nek roh Gusti Allah dicabut ngoten. Dadi awake dhewe niku nek roh Gusti Allah niku diparingi penyakit sing jenenge leli niku wis apa-apa leli lho awake dhewe. Tenan lho niku. Lali ya. Jadi mila saking menika itu harus kembali pada musabibul asbab. Mbuh jenengan niku diparingi napa? Niku diruntut sampai sebab dari segala sebab. Sebab dari segala sebab. Oh dia itu kok di seneng itu yang eneng wong saking gantenge, wong saking wanita saking cantiknya. Ning kalih Gusti Allah niku mangke salah satu sarafnya di raine niku bermasalah niku mangke empun beda nganune. Empun beda nggih. Dadi niku sudah bedanya banyak sekali. Mila saking menika mboten pareng. Mboten pareng. Nabi Yusuf itu jadi sanepa nggih. Bagus sinten Nabi Yusuf nggih sembahyang to nek eman-eman temen wong bagus ra sembahyang, bagus sinten Nabi Yusuf nggih sembahyang selawate lak ngoten niku leda napa nasidnya itu. Itu karena Nabi Yusuf itu seperti itu. Nabi Yusuf itu sangat menarik, tetapi Nabi Yusuf itu tidak merasa bahwa Nabi Yusuf itu menarik. Jadi ya biasa saja.
Bahkan ya sampai kalau dalam surat Yusuf itu ibu-ibu kemawon ming weruh mlaku Nabi Yusuf napa nganti do ngiris tangane. Ngiris tangane nganggo buah niku nggih kalih ngucapke mahada basyaron in hada illa malakun karim. Nek kuwi udah menungso, nek kuwi jan malaikat. Do ngirisi tangane dhewe-dhewe mergane Nabi Yusuf lewat lho niku. Nabi Yusuf lewat. Mila saking menika tapi Nabi Yusuf kok ora rumangsa napa-napa. Ora rumangsa napa-napa. Ya mila saking menika ya itu kita lajengaken nggih. Kita lanjutkan. Jadi sampai musababul asbab. Lalu lembaran satunya wafiyadin al-akhor dan di tangan satunya rik'atun ada lembaran yang bunyinya kuntu qabla an a'rifallaha asyrabu wa azma'u kata idza araftuhu ruwitu bila syarbin. Wah niki tingkat tinggi. Kuntu qabla an a'rifallah sebelum saya itu kenal dengan Allah, makrifat kepada Allah, dekat dengan Allah, asyrabu wa azma'u. Kalau saya minum, saya kok njur ngelak meneh. Hatta idza araftu sampai ketika saya itu semakin kenal dengan Allah, ruwitu bila syarbin. Saya wis seger tanpa ngombe. Nah, seger tanpa ngombe. Ini kados jenengan. Niku kalau orang dekat dengan Allah itu terkadang sampai seperti itu. Nah, ini kula nggih saweg anu lho nggih saweg maos cerita niki nggih tegese. Ning kinten saged mendhet sanepa ngeten iki. Nek jenengan niku umpamane entuk rezeki yang sangat tidak diduga, saking senenge mangke jenengan sedina niki ora krasa ngeleh. Tenang, ora krasa ngeleh. Bocah bar diwisuda niku terkadang berjam-jam ora krasa ngeleh, malah syukuran mon ra ngrasake enak. Jadi orang yang dalam kesenangan tinggi itu sampai seperti itu. Ini orang yang ma'rifatullah itu sudah dikatakan di sini rawitu bila syarbin, bila syurbin. Saya itu kok wis teko ra ngelak senajan tanpa ngombe. Wingi ngombe angger ngombe ngelak meneh, ngombe ngelak meneh. Setelah makrifah kepada Allah, semakin dekat kepada Allah itu kok saya itu wis ra ngelak seger tanpa ngombe. Nah, jadi ini artinya kecintaan Allah tingkat tinggi itu sampai seperti itu. Mula Rasulullah niku ngantos dalam rakaat itu bisa membaca surat Al-Baqarah itu karena saking asiknya anggenipun bertemu dan bercakap-cakap dengan Allah. Awake dhewe napa kok adzuka wae ketok suwe banget ngoten niku nggih. Adzuka ketok suwe banget. Arep tarawih iki sapa sing imame kae? Dititan Indonesia. Nah niku ora ndek cinta sama sekali. Adzuka wae wis jan sikile keju kabeh obah-obah niku. Niku karena enggak ada rasa cinta sama sekali. Rasulullah nanti surat Al-Baqarah rampung iki kepiye carane? Karena kecintaannya itu sampai seperti itu, sampai kakinya melepuh-melepuh niku nganti ra krasa. Ibaratnya kalau wau nggih, jadi saking senengnya nemoni tamu ngetan ngulon dan sebagainya diselamati dan sebagainya, niku ora krasa kesel. Ora krasa kesel. Niku azma'u bila ruwitu bila syurbin. Saya wis seger tanpa ngombe. Jadi ini sudah tingkat tinggi ya. Kecintaan kepada Allah seperti itu tingkat tinggi. Ini beda carane iso ngoten niku awake dhewe paling mboten awake dhewe ngerti betapa jauhnya kita. Itu lebih bagus daripada kita tidak tahu bahwa kita itu sebenarnya masih rendah. Lebih bagus kita itu tahu bahwa kita itu derajatnya masih tingkat 1 daripada walaupun derajat terakhir itu tingkat 10 daripada kita enggak tahu kita di derajat mana dan tingkat tertinggi itu berapa. Mula sejatosipun di antara manfaat ilmu itu bahwa dengan ilmu itu kita merasa kaya diajar. Wah aku jandrungan apa-apa tenan. Nah itu maka kita bermanfaat. Kita dikritik secara tidak langsung. Njur aku ki derajate apa? Nah itu bagus. Tapi kalau kita itu umpamanya ilmu itu karepe awake dhewe jenengan jelas mlebu swarga jenengan ngeten niku malah menjadikan kita itu merasa wis cukup. Padahal sakjane dereng cukup.
Sakjane ora eneng apa-apa. Nggih jenengan ngaos umpamane ngantuk bareng niku ganjaran tetep angsal ngoten nggih. Tetep angsal. Ora mudeng nggih tetep entuk barokahe ngoten niku ya. Entuk barokahe. Tetapi tujuan lebih tinggi sebenarnya biar bisa menelanjangi diri kita. Wis kaya diajar dikamplengi tok isine. Angger ngaji kaya dikamplengi ya berarti kita itu wah kekurangannya di sini ya semakin lebih baik karena kita merasa perlu. Kita merasa perlu. Jadi itu seperti itu. Jadi bagi saya sendiri juga begitu. Kenapa saya membaca ini juga itu ya untuk diri saya sendiri juga gitu ya. Artinya ya berkali-kali saya baca itu ya karena apa ya biar kita mendapatkan sesuatu karena pembacaan pertama sama kedua sama ketiga itu kita itu kan berbeda ya. Jenengan mau surat untuk surat entah dari putranya, entah dari istrinya, suaminya yang lama nggak ketemu, surat ki diwaca bola-bali. Pertama meng sekedar seneng ngerti kabare, kedua pilihan kata-katanya pun dihayati. Ning S2 ya seorang. Wis ngerti kabare apik wis cukup ngoten ya. Tapi kan seperti itu. Jadi maka dari itu kembali ke tadi ya. Jadi Al-Qur'an juga begitu kita hayati. Maka njur pripun Pak sing umpamane tarawih kok nganti iso wis kemput kabeh ming 7 menit. Ya itu kita semuanya enggak usah disebut, kita juga tahu derajatnya seperti apa gitu. Mila kita gunane ngaos itu supaya hidup kita itu meningkat ya. Jarak kita kepada Allah itu masih jauh ya. Makanya kita perlu mendekat terus ya. Al-wadhifatus sabiah ini yang ketujuh. Ini tinggal itu sedikit ya. Yang penting ngancik segede. Al-wadhifatus sabiah tugas atau adab yang ketujuh ayakuna qasdul muta'alim fil khali tahliyatu batinihi ini hampir mirip Pak. Hendaknya yang menjadi qasdun tujuan muta'alim niku orang yang mencari ilmu fil khali dalam kondisinya dalam keadaannya apa yang menjadi tujuan mestinya tujuan cari ilmu itu apa? Tahliyatu batinihi menghiasi batin. Ada nama khilyah, nama anak juga ada khilyatu ya, khilyah itu hiasan. Tahliyatu batin ini menghias batin kita. Jadi nek niki mergane Imam Ghazali niki tujuannya golek ilmu ora mung pengetahuan, ning tekan batin, tahliyatu batin. Ini nek cah niku kaya cah pantin niku cah cilik-cilik ngoten iki tujuane ilmu niku tambah pengetahuan, apa tambah hafalan ta siang. Ning Imam Ghazali niku gandeng wis tingkatane inggil nggih, itu menghiasi batin. Nek ming ilmu wae ya gampang, ngapalke iki gampang, ning piye batin awake dhewe iki saya apik. Menghiasi batin pepaes dumateng batin kita panjenengan. Ngapik-apik batin niku ngapik-apik fisik niku lak ketok nggih. Napa saiki raimu alus wis tak tukoke anu wis wae teneng iki. Wis pemutih ngono wis. Wis apik. Kulitnya saya halus softening ya yang menghaluskan melembutkan ya tuh warna-warna ini sakit tapi batin ini kan nggak kelihatan kita menghiasi batin kita ibaratnya ya aku mbiyen saurunge sok ngaji ki nek ngene iki aku sok ngersula aku sok ngunek-unekke bojoku nek ngene iki saiki ya tak pepaes lah batinku ya saya jembar eneng masalah ya yes dedepe marang Gusti Allah. Ngoten niku memaes batin. Aku nek kancaku ndek apa iki aku langsung panas atiku iki. Panas atiku. Kono iso aku kudu iso. Padahal faktanya ya ora kudu iso wong pancen nek anak butuhe beda kok ngono. Butuhe beda. Aku ya Gusti Allah memandang aku yang ngene wis cukup. Ora kudu omahe kaya menguasai berapa hektar omahe kan enten omah sing pirang-pirang hektar ambane. Kudu eneng kolam renang, kudu eneng apa-apa. Wis ora kudu aku ngene wis cukup. Ngene wis sok le nanggung jawab di hadapan Allah wis repot Apa meneh saya amba. Nah, niku saya jembar atine, batine. Ya wis ora apa-apa kowe kancaku duwe anyar malahane sesuk aku iso diboncengke. Koncone wah kae ketoke tipe anyar jedar-jedur ket mau. Ya malahane aku ra nyetel wis melu ngrungokke. Wonten niku. Nek rasa rujuk sing disetel beda wis rasa rungokke ngoten nggih. Dadi
Wangsul dumateng kula atine niku dipepes. Jadi golek ilmu ora mung semata-mata ilmu. Ning bagaimana ilmu itu ya menghiasi batin kita. Kok kowe saiki semangat banget nek ngamal nek tumindak meningkatkan ilmu kok semangat banget. Iki ya aku perlu perlu konsumsi batin luwih akeh. Aku wis rumangsa nganti tuwa iki aku ora patek golek konsumsi batin. Aku mengujo awakku. Cangkemku mripatku wis sikilku tak ujo arep nek nang endi tak turuti. Saiki ya wis aku perlu pakanan ati kuwi perlu. Wis bersyukur aku urung dipundhut Gusti Allah ya. Iso golek pakanan ati ya. Niku. Dadi kita ngaji itu gunanya untuk tahliyatul batin ya, menghiasi batin ya. Bima yusiluhu ilallahi ta'ala wa ila jiwaril, agar kita sampai kepada Allah Ta'ala wa ila jiwaril malaikah, dan ke tetangga malaikat, sekeliling malaikat, al-a'la yang maha tinggi, minal muqarrabin, dan orang-orang yang dekat muqarrib ya, minal muqarrabin ya, orang-orang yang dekat kepada Allah, didekatkan kepada Allah, wala yaqsudu bihi riyasah, dan jangan yaksudu memaksudkan, menunjukkan dengan ilmu itu aryasah, golek jabatan, wal mal bondo, wal jah, dan jah itu harga diri. Nah ini lah angel nggih. Padahal wong saiki nganti do tuku ijazah piye carane ben wong niku iso menduduki jabatan, apa entuk bondo akeh, apa dihormati. Nek gelare tobat kok njur disebut. Apa karena itu? Bukan.